Apakah kita sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Gusman, CGP Angkatan 7, Kota Sibolga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa yang pertama murid itu adalah seperti kertas putih yang perlu kita beri coretan. Dan yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru saja atau teacher center. Yang ketiga, mengutamakan aspek kognitif, mengejar target kurikulum dan pencapaian KKM saja. 4. Ada batasan antara guru dan murid. Dan yang kelima adalah pembelajaran hanya ada di dalam kelas saja dan tidak boleh keluar kelas. Pertanyaan yang kedua, lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid atau student center, bukan pada guru. Dan yang kedua, murid adalah kertas yang sudah punya coretan buram, bukan kertas putih. Maka tugas gurulah memberi terang coretan-coretan buram tersebut. Yang ketiga, aspek kognitif bukan hal yang terpenting lagi, tetapi harus diselaraskan dengan aspek efektif, yakni budi pekerti. Dan yang keempat adalah guru adalah pamong, memposisikan diri sebagai orang tua, atau guru dan murid ibarat sebuah keluarga. Yang kelima, pembelajaran tidak melulu selalu di dalam kelas, karena dunia ada adalah bermain, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan menggembirakan bagi anak. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Lalu, pada penerapan yang baik untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya memilih 4 asas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk saya terapkan di kelas saya. Yang pertama adalah pendidikan yang memerdekakan, yang kedua pendidikan yang menuntun, yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti, dan yang terakhir pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berasaskan trikon, artinya pendidikan yang menghargai keunikan anak, memanusiakan manusia, dan yang memerdekakan. Pendidikan yang merdeka membuat anak belajar tanpa tekanan, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beragam. Maka sebagai guru, saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan menerapkan konsep merdeka belajar dan memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka masing-masing. Selanjutnya, saya akan menerapkan pendidikan yang menuntun yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun kodratnya agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya yang sudah dibawa sejak lahir. Caranya dengan menerapkan sistem amal dalam pembelajaran saya.
itu memperkuat kemauan dan olahraga berkesinambungan. Penerapan yang terakhir yang akan saya terapkan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi, anak terbentuk dari lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Maka akan berbeda zamannya ketika kita bersekolah dulu dengan zaman anak sekarang. Begitu pula dengan zaman yang akan datang. Jadi, didiklah anak sesuai dengan zaman. Dari pemaparan saya tadi, maka saya ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, marilah kita menjadi guru yang membahagiakan murid dan menghamba pada murid. Yang kedua, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among akan dapat membuat guru dan anak didik seperti keluarga. Yang ketiga, pendidikan yang memberi kesempatan pada anak untuk menggali potensi dirinya sehingga dapat mewujudkan cita-citanya untuk kebahagiaannya di masa akan datang. Yang keempat, pendidikan perlu menanamkan budi pekerti dan pada murid, karena budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, yang penuh kasih sayang, dan hati yang bersih, jujur. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi diri modul 1.1a.8 kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.